Puji Tuhan. Haleluya. Salam bahagia buat kita semua. Dalam 2 malam sebelumnya kita telah berbicara tentang 6 keistimewaan dari Nabi Musa. Sekarang kita akan berbicara 3 keistimewaan yang terakhir. Yang pertama, Nabi Musa sebagai seorang pemimpin dan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, nomor 1 ya lemah lembut. Nomor 2, Nabi Musa itu setia. Nomor 3, Nabi Musa itu rendah hati. Nomor 4, Nabi Musa itu pembuat lagu, pemazmur dan pemuji. Nomor 5, Nabi Musa itu seorang pendoa. Nomor 6, Nabi Musa itu menjauhi dosa. Luar biasa tokoh ini, tokoh yang kemudian disebut sebagai nabi terbesar bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan diyakini ia ada bersama-sama dengan Tuhan seperti Elia dan seperti Nabi Henokh. Nabi Musa sendiri adalah nabi yang diakui dan sangat dihormati dalam Yudaisme, yaitu agama Yahudi, juga agama Kristen, agama Islam, agama Bahai, dan agama-agama Abrahamik lainnya. Musa, orang tuanya adalah Amram, dan kakaknya adalah Harun dan Miriam. Musa sendiri berarti diambil dari air atau diangkat dari air. Musa, dia hidup dan dipelihara, dijaga dan menjadi orang istana selama lebih kurang 40 tahun. Dan 40 tahun berikutnya Nabi Musa ini berada di padang belantara di sekitaran Gunung Sinai. Lamanya dia di sana 40 tahun lamanya. Dan di usia 80 tahun dia diangkat oleh Tuhan sebagai nabi untuk kemudian membebaskan orang Israel dari tanah perhambaan di Mesir. Dan selama 40 tahun berikutnya ia memimpin, dia mengatur, dan ia menjadi nabi bagi orang Yahudi selama 40 tahun. Jadi lamanya Musa hidup sampai Musa meninggal di atas gunung Pisgah di Yordania itu 120 tahun. Itu usia dari Musa, dan dia meninggal dalam kondisi yang masih sangat kuat. Itu tentang Musa. Musa itu sendiri menulis buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu buku disebut 5 kitab Musa atau Pentateuch, 5 kitab Musa. Jadi Musa adalah nama orang yang paling banyak disebutkan dalam Alkitab. Sangat terkenal. Musa sendiri hidup sekitar 3.500 tahun yang lalu. Itu tentang Musa. Nah, kita telah bahas 6 poin sebelumnya selama 2 malam. Sekarang kita akan bahas 3 poin terakhir yang merupakan bagian ke-7, ke-8, dan ke-9. Inilah keistimewaan dari Nabi Musa. Yang ke-7, menganggap Kristus lebih tinggi dan lebih bernilai. Padahal ia orang hebat, luar biasa, dengan banyak sekali mujizat. Mujizat yang kita tahu pertama adalah 10 tulah yang terjadi di Mesir. Itu mujizat besar yang kemudian menghentarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Berikut, mujizat membelah laut Kulsum. Wah, luar biasa orang ini. Berikut, mujizat membuat air pahit menjadi manis, membelah gunung batu dan mengeluarkan air.
Berikut dia naik ke atas gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Mujizat luar biasa, mengalahkan orang Amalek dan bangsa-bangsa lain. Dan yang paling menakjubkan adalah lewat Musa Allah mengirimkan mana, roti surga untuk dimakan oleh 3-4 juta orang Yahudi selama 40 tahun. Banyak sekali mujizat yang Tuhan percayakan kepada Nabi Musa. Walaupun sehebat itu, sedahsyat itu, Alkitab melaporkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 25 bunyinya seperti ini. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jelas sekali Alkitab ini mencatat bahwa semua kekayaan Mesir itu kecil dibandingkan dengan Kristus. Semua pangkat, jabatan, dan kesempatan untuk menjadi orang nomor 1 di Mesir, dia anggap itu kecil, sangat kecil dibandingkan dengan Kristus. Bahkan kita lihat ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Walaupun dia menghadapi penghinaan, Kristus tetap nomor 1. Apa yang kurang baginya di Mesir kalau dia bertahan di Mesir? Tapi jauh sebelum Kristus lahir, ia telah memandang bahwa Kristus Raja, Kristus Tuhan, Kristus adalah kekuatan yang hebat. Apalagi kita sudah ditebus oleh Yesus, kita dijadikan anak oleh Yesus, kita diangkat derajat kita oleh Yesus, kita mendapatkan janji kekal dari Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka semua yang ada di sisi kanan kiri kita, semua kekayaan, kepangkatan, semua jabatan, semua tawaran dunia itu sampah. Dan Kristus lebih hebat, Kristus lebih mulia. Yang setuju dengan pendapat firman ini, berikan tepuk tangan semuanya bagi Tuhan, katakan amin. Yesus tetap nomor 1, katakan amin. Yesus tetap yang terutama, katakan amin. Kristus Raja yang kekal, katakan amin. Dialah yang kita puja, dialah yang kita hormati, dialah yang kita tinggikan, katakan amin. Dan kita perlu tahu bahwa Musa itu penuh dengan roh Allah, penuh dengan kuasa Allah. Itulah sebabnya dia dapat mempraktekkan mujizat-mujizat dari Tuhan secara langsung, karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua dipimpin oleh roh yang sama yang pernah memimpin Nabi Musa, yaitu kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah Kristus, bukan manusia. Yang terutama dalam kehidupan ini adalah Kristus, bukan kekayaan, bukan apa-apa, tetapi tetap saja Kristus. Haleluya. Berikan keutamaan kita kepada Kristus. Salah satu contoh dan kenyataan kita mengutamakan Kristus, kita ada di sini hari ini menyembah Yesus, memuji Yesus, menghormati Yesus. Haleluya. Siapa yang mengutamakan Kristus, dia akan diangkat oleh Kristus. Siapa yang memuliakan Kristus, Kristus yang Raja akan memimpin dia dan akan membawanya ke surga yang kekal. Semua katakan amin dengan suara yang keras. Amen. Katakan amin dengan suara yang keras. Amen. Puji Tuhan, itu keistimewaan dari Nabi Musa. Keistimewaan ke-8, ia mengharapkan upah, hadiah masa depan. Kita tahu bersama bahwa Nabi Musa bikin mujizat besar di Mesir, dan sepanjang perjalanan 40 tahun lamanya menuju tanah Kanaan, selalu Tuhan tolong dia. Doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi sayang, ia tidak sempat masuk di tanah perjanjian atau di tanah Kanaan. Seharusnya
Dia orang pertama yang masuk dong. Dia pimpin ke orang Israel. Dia beri mereka firman dari mulut Tuhan sendiri. Dia yang menjaga kerohanian mereka. Oleh karena doanya orang-orang Israel dipimpin, dibimbing, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena kekuatan imannya, orang-orang Israel itu bisa dipimpin oleh tiang awan dan tiang api di siang dan malam hari. Tapi dia tidak lolos masuk di tanah Kanaan. Tapi walaupun demikian, kita periksa ayat Alkitab, Ibrani 11 ayat 26. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat yang ke-26, kepada upah. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menunjukkan ada yang dia cari, ada yang dia kejar, ada nanti yang akan dia peroleh, yaitu upah. Apa yang dimaksud dengan upah itu? Hadiah. Yang dia mau cari itu hadiah. Saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 18 bahwa mereka tidak memperhatikan yang kelihatan, yang sifatnya sementara, namun memperhatikan yang tak kelihatan, yang sifatnya kekal, yaitu janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Sebab diam bersama Kristus jauh lebih baik. Ada upah yang dia kejar. Dia tidak sampai di tanah Kanaan dari segi fisik, tapi dia akan tiba di Kanaan semawi, Kanaan sorgawi. Ini yang dia kejar. Ini sama juga yang kita kejar. Kita boleh berada di kota Parigi yang indah, tapi yang kita kejar surga. Kita boleh tinggal di rumah yang bagus dan mewah, tapi tujuan kita yang utama itu bukan itu. Tujuan kita itu surga. Ada anak-anak yang lahir dari kita, ada cucu-cucu yang ada dekat dengan kita. Kita dan semua anak cucu kita yang kita kejar surga. Sebab kehidupan mahal, kehidupan indah di muka bumi, paling tinggi orang berusia 80 tahun, 90 tahun dan 100 tahun. Tapi yang dikejar oleh Musa, surga, kehidupan kekal selama-lamanya. Musa boleh tidak injak di tanah Kanaan secara fisik, tapi Musa ada di surga. Hari ini diyakini oleh para teolog, Musa ada di surga. Apa yang dia kejar dia dapat. Hadiah yang dia impikan dia peroleh. Kita juga mengejar impian kita. Kita juga mencari tanah air kekal, yaitu surga. Pastikan bahwa anak cucu kita ada tempat, ada kapling di kerajaan surga. Semua kita katakan amin. Boleh kita tidak dapat apa-apa di muka bumi, boleh kita tidak memiliki sejengkal tanah di Parigi atau sekapling tanah di kota Parigi ataupun di Pulau Sulawesi, boleh kita tidak punya sawah, kebun coklat, kebun kelapa, boleh kita tidak memiliki kebun sawah, tapi jangan sampai kita tidak punya kapling di kota emas, di kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu Yerusalem baru. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang ada di muka bumi itu tidak kekal. Semua sementara. Apa Bapak Ibu? Sementara. Apa? Nah, yang kita kejar, yang kita cari, yang kita impikan dan kita nantikan, yaitu hadiah kekal di dalam surga. Itulah yang dirindukan oleh Nabi Musa. Oh haleluya. Itu pula yang sama-sama kita rindukan dan kita impikan.
Nomor 3 dari bagian ini yaitu 9. Nabi Musa adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, semua kita manusia punya tanggung jawab. Gembala punya tanggung jawab menyelidiki Alkitab dan memberi makan jemaat Tuhan firman Tuhan. Jemaat punya kewajiban untuk beribadah, melayani, dan berkorban untuk Tuhan. Nah, Musa punya tanggung jawab. Ia telah jalankan tanggung jawab itu dengan penuh resiko. Di dalam menjalankan tanggung jawabnya, dia berani menghadap Firaun, sekalipun taruhannya adalah nyawa. Dia berani memimpin orang-orang Israel, walaupun sepanjang jalan dia diteror, dihujat. Musa dicercah. Musa menghadapi sungut-sungut orang-orang Israel. Tapi ya tetap menjalankan tugas itu, dan dia tidak lari dari tugas itu. Dia jalankan dengan gagah berani, dengan penuh tanggung jawab. Nah, mari kita lihat Alkitab. Ia bertanggung jawab dalam memberikan pengayoman, kepemimpinan kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka menantang dia, mengolok-olok dia, bahkan dua orang kakaknya menyerang dia secara verbal, Musa dan Harun. Sekalipun, bukan, Harun dan Miriam maksudnya. Sekalipun orang-orang Israel nyaris menghakimi dia dengan cara yang paling dahsyat dan paling hebat. Tapi perhatikan baik-baik, di dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai mulai ayat 9 saya baca untuk kita semua. Keluaran 32 ayat 9. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar teguh. Dia berhadapan dengan orang-orang pintar Israel, mulai dari suku Lewi, suku Yehuda, Isakar, Gad, suku Dan, suku Simeon, 12 suku Israel. Nah, orang-orang Israel rata-rata pintar, cerdas. Dia berhadapan dengan orang-orang jenius. Tapi bangsa ini, Alkitab tulis, Tuhan sendiri bilang, tegar tengkuk, keras tengkuknya, juga keras kepala, banyak melawan, banyak sekali melakukan teror secara sistematis kepada orang Israel. Kurang sedikit teror, kurang sedikit ngamuk, salah sedikit hantam. Orang Israel tipenya seperti itu. Tipenya seperti itu. Nggak boleh salah sedikit. Salah pasti akan mengalami hantaman keras dari orang-orang Israel. Kurang minum, kurang air, kurang roti, kurang daging, kurang barang bawang prei, kurang tomat, kurang poki-poki, terong. Dan yang jadi sasaran itu adalah Musa. Maka Tuhan bilang sendiri, Tuhan yang bilang, bukan Frankie Rewa, bukan pula Musa. Mereka suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tapi keluarga Siloam, umat Kristen zaman sekarang, kurang yang tegar tengkuk. Semua manis-manis. Yang manis katakan amin. Yang tidak manis katakan amin. Oke, ayat 11. Ayat 10. Perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ini pernyataan Allah. Aku mau binasakan mereka. Aku mau hantam suku Yehuda. Aku mau habisi suku Dan, Gad, Aser. Aku mau hantam suku Ruben. Aku mau habisi mereka. Aku tidak akan tinggalkan mereka bernafas hidup. Aku mau binasakan mereka. Ini pernyataan Tuhan. Mari kita melihat bahwa komunikasi seorang pemimpin
seperti Musa yang bertanggung jawab ini. Beda. Ada orang mungkin bilang begini, orang pemimpin bilang begini, kasih biar dia sakit, supaya dia tahu Tuhan bagaimana dia. Kasih biar dia menderita, supaya dia sadar Tuhan sementara ojo-ojo pada dia. Seorang pemimpin spiritual tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi biar saudara hantam pak kita, biar aja. Kira-kira begitu. Itu adalah sikap Tuhan. Tapi mari kita lihat ayat 11. Seorang yang bertanggung jawab, dia akan mengambil sikap ini. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Tuhan sudah bilang, tamu kasih habis pangoni. Aku akan binasakan kamu. Aku tidak akan biarkan kamu enak-enak. Aku akan bantai kalian. Tapi coba perhatikan di sini. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, dia melunakkan hati Tuhan. Dia lembutkan hati Tuhan. Artinya, sebagai orang yang bertanggung jawab, dia bujuk Tuhan. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Dia coba mengingatkan Tuhan, Tuhan, bukankah engkau keluarkan bangsa yang besar ini, umatmu ini dari tanah Mesir? Mengapa kau bantai di padang belantara? Mengapa kau mau habisi mereka? Mengapa kau mau binasakan mereka? Dia coba melunakkan hati Tuhan dengan melihat sebuah sejarah. Sejarah ketika mereka keluar dari Mesir. Ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Dia coba membelokkan rancangan Tuhan. Dia coba menghentikan rencana Tuhan. Ini Musa ini, dia bertanggung jawab melakukan advokasi, pembelaan bagi umat-umat Tuhan. Demikian halnya dengan kita. Kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan berkati kota Parigi, berkati Sulawesi Tengah, berkati Indonesia dan seluruh dunia. Kita bela orang-orang percaya melalui doa-doa kita. Kemudian dia ingatkan lagi, sepertinya Tuhan nggak tahu kah? Tuhan tahu. Dia bilang lagi, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dan dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dia ingatkan, Tuhan, kau sudah janjikan akan berikan negeri ini kepada mereka. Dia coba lunakkan hati Tuhan, padahal Tuhan sudah bilang begini padanya, Musa, aku binasakan mereka, aku hancurin mereka, aku bantai mereka, engkau sendiri akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Sebuah pilihan yang enak, seperti dia bilang begini, aku habisi mereka, tapi ngana kau akan kubuat menjadi bangsa yang besar, ku berkati engkau, ku buat engkau menjadi hebat dan luar biasa, hanya keturunanmu. Dia tidak egois. Tuhan bisa membuat Musa menjadi bangsa yang besar dan sangat luar biasa, tapi Musa abaikan itu. Dia suka semua selamat, dia suka semua ditolong. Ini ciri khas dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat kunci ayat ini, ayat 14. Perhatikan baik-baik. Lihat, kita baca 2, 3. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Katakan amin. Di sini kita lihat tanggung jawab Musa itu sukses besar.
doa Musa untuk melunakkan hati Tuhan itu terlaksana dan terjawab. Tuhan sudah berencana dan siap untuk membinasakan orang Israel, tapi Tuhan berubah konsep, berubah pikiran, dan berubahlah hatinya. Dan Alkitab catat jelas sekali, menyesallah Tuhan. Dia sudah merancangkan hal itu bagi mereka. Mungkin kita sudah ada rancangan di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Ku mau binasakan dia, ku hancurkan dia, ku buat dia nggak bisa apa-apa karena pelanggaran dan dosa. Tapi karena doa seseorang, doa hamba Tuhan, doa majelis, doa tua-tua sidang, maka Tuhan berubah pikirannya. Bukan kehancuran yang diciptakan Tuhan atasnya, tapi pembelaan, pertolongan, rahmat, dan kasih sayang. Disinilah letak efektivitas dari doa itu. Disinilah letak mujarabnya doa itu. Disinilah kunci jawaban bahwa doa itu memiliki arti yang besar dalam kehidupan orang percaya. Dan aku yakin pula apabila kita saling mendoakan, itu adalah mata rantai ajaib yang menghubungkan kita satu dengan yang lain. Doa jemaat untuk gembala dan keluarga gembala, itulah yang membuat kami bisa bertahan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Doa dan dukungan jemaat bagi kami di dunia penginjilan dan pelayanan, itulah yang membuat kami bisa berdiri tegak. Doa gembala, pemimpin-pemimpin rohani, tua sidang majelis dan pelayan sektor dan wadah, untuk semua jemaat, itulah yang membuat jemaat Tuhan bertahan menjadi anak Tuhan, bertahan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Inilah yang disebut tanggung jawab dan kekuatan doa. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Glory, haleluya.